Rencana serah terima jabatan pimpinan Panti Karya Hepata nyaris ricuh. Rombongan dari kantor HKBP Pusat PA Raja tidak diperkenankan masuk ke dalam Panti Karya Hepata di Jalan Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba pada hari Jumat kemarin. Rencana serah terima jabatan pimpinan Panti Karya Hepata dari Pendeta Osten JH Matondang kepada Pendeta Sumehat Purba STH mendapat penolakan. Alhasil, sejumlah petugas kepolisian terpaksa dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan keadaan. Pendeta Osten Matondang didampingi Preses Distrik 4 Toba, Pendeta Tumpak Siahaan, dan juga perwakilan dari Kepala Departemen Diakonia Pendeta Palti Panjaitan memberikan konfirmasi untuk kejadian tersebut. Dan sebagai pendeta ingin saya melihat kalau memang ada pemaksaan. Jadi sekaligus juga menunjukkan sebenarnya moral supaya pendeta ini terlatih integritas kepribadian. Jadi di mana ada apa kesan-kesan pemaksaan yang ini tidak diperlakukan bagaimana mestinya, kita hadir di sana, itu aja. Jadi harapannya Pak Preses dengan kejadian ini untuk kedepannya seperti apa, Pak? Ya seperti dibilang yang mewakili kadek diakoni tadi, kembali ke ada mekanisme yang sudah diatur. Ibu Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH berhalangan. Jadi saya diunjuk menjadi pelaksana tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan di PK Hepata, khusus untuk menyelesaikan permasalahan di PK Hepata. Permasalahan yang timbul itu apa, Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Nah, permasalahan yang timbul ada rencana untuk serah terima jabatan saat ini dari pimpinan yang lama, Pendeta Osten Matondang, ke pimpinan yang baru, Pendeta Sumehat Purba. Nah, sementara Ibu Kepala Departemen Diakonia sudah mengeluarkan surat penolakan untuk sertijab, dan Ibu Kepala Departemen Diakonia mengatakan bahwa tidak boleh sertijab karena ada hasil keputusan rapat pimpinan yang mengatakan sertijab bisa dilakukan setelah setahun Pendeta Osten Matondang pimpinan PK Hepata mempersiapkan penggantinya. Sebab ini pelayanan khusus, tidak sembarang orang yang bisa melayani di sini tanpa mengetahui dunia disabilitas, dan juga perlu untuk dekat membangun jaringan ke lembaga-lembaga lain yang mensupport PK Hepata ini, dan itu akan diteruskan oleh Pendeta Osten kepada penggantinya, dan diharapkan itu 1 tahun, dan itu sudah disepakati di rapat pimpinan. Ketika terjadi hari ini seperti ini, secara positif saya lihat peristiwa ini juga memberikan kepada saya masukan, kontribusi. Kalau hal yang terjadi satu hari ini secara positif, secara negatif memang sangat tidak suka, karena menyita banyak waktu saya, lalu hampir 6 bulan pekerjaan Hepata itu enggak saya lakukan lagi dengan fokus yang sebenar-benarnya, karena selalu setiap hari saya diganggu. Kami punya WA group di sini, WA Hepata Family. Nah, melalui itu saya diganggu-ganggu. Nah, saya tahu itu gangguan, sengaja saya tidak tutup melalui admin Hepata, karena saya juga mau ingin melihat diri saya di sana itu secara positif. Tapi bagi teman-teman saya sebagian itu
mungkin dianggap melemahkan. Ya, puji Tuhanlah, kalau bukan atas pertolongannya baik melalui Bapak Preses, Bapak pendeta yang didiakoni, Ibu pendeta didiakoni, apalagi kepala Departemen Diakoni, lalu dua jemaat yang 2 bulan terakhir inilah mereka selalu WA, SMS, Bapak pendeta tahan ya, kami kenal Bapak. Gitu. Itu dari pemerhati. Itu saya pikir sangat menguatkan. Nah, apalagi dengan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini membantu kami, memberikan support, itu luar biasa. Apakah selama Bapak menjabat di PK Hepata ini, pernahkah mendapat teguran atau peringatan keras dari pimpinan tertinggi selama menjalankan tugas? Makanya terjadi pergantian ini, rencana pergantian. Baik, saya tidak pernah mendapatkan teguran sedikit keras, setengah keras, atau bahkan yang sangat keras. Tidak Ataupun pernah. peringatan pertama, kedua dalam hal menyangkut kerja tidak pernah. Tidak pernah. Jadi yang mendasari untuk melakukan pergantian itu yang disampaikan kepada Bapak, apa sebenarnya yang mendasari untuk direncanakannya pergantian pimpinan? Yang bisa saya hanya menebak, karena secret sistem rekrutmen untuk memimpin salah satu institusi di lembaga diakoni HKBP itu memang HKBP belum punya. Ya, institusi seperti institusi penyandang disabilitas itu mestinya ada. Jadi dia harus melalui tes and proper test. Di HKBP belum. Masih kalau pimpinan melihat seseorang pendeta punya ketertarikan, maka ditempatkan. Lalu atau senang dengan seorang pendeta, maka ditempatkan. Nah, mungkin kendalanya ketika tidak senang. Namanya senang itu kan nggak bisa kita rumuskan. Kan itu sangat tergantung kepada seseorang, senang atau tidak senang. Itu sama dengan manis atau tidak manis. Dari Panti Karya Hepata, Toba TV melaporkan.